Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang mau buat dosa silakan, yang mau korupsi silakan. Orang kami semua tak tahu tak apa-apa, tapi ada yang tahu. Siapa dia? Ya'lamuna ma taf'alun. Ditulisnya semua. Pagi ini melangkahkan kaki ke masjid, tulis. Sampai di masjid dia berzikir, tulis. Sebelum masuk masjid dibacanya doa Allah maftahli abu rahmati, tulis. Habis itu kemudian dia sholat berjamaah, tulis. Habis sholat dia berzikir, tulis. Habis itu dia mendengarkan pengajian, tulis. Habis itu dia balik, tulis. Habis itu dibukanya TV, ditontonnya acara infotainment, tulis. Semuanya ditulis. Pena mencatat tak pernah berhenti. Ada 3 yang penanya menggantung. Rufi al-qalam, penanya menggantung tak mencatat. An salasatin, 3 orang penanya tak menulis. Ini orang paling enak, penanya tak menulis. Yang pertama, anis sobi hatta yahtalil, anak kecil sampai akil balik. Ini anak-anak kecil ini tak ada ditulis amalnya. Lalu siapa yang dapat pahala? Orang tuanya. Beruntung bapak ibunya. Ketua, mudah-mudahan jadi anak-anak soleh insyaallah. Mereka ini yang akan jadi wali kota Medan tahun 2040. Yang kedua, anis shaim anin naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai bangun. Orang tidur itu tak dicatat amal. Makanya kalau mau berkelahi, mau sumpah serapah, caci maki, pas tidur itu dah. Kentutlah sama kau kan. Pas mengigau. Anil yang ketiga, anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai sembuh. Kita subuh ini tak masuk dalam 3. Dikatakan kita orang tidur sudah terbangun, dikatakan anak kecil sudah akil balik, dikatakan orang gila kita sudah sehat. Oleh sebab itu maka jangan sampai perbuatan kita ini dicatat malaikat buruk. Mudah-mudahan kita semua ketika melihat buku catatan kita di akhirat nanti semua isinya baik. Ada orang judulnya dosa, sampulnya dosa, isinya dosa, bab 1 dosa, penutupnya dosa, daftar pustakanya dosa, sampul penutupnya pun dosa. Sampai dia sendiri pun heran menengok buku catatan amalnya. Apa kata dia di akhirat nanti? Mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapa buku catatan amal saya ini yang besar yang kecil semuanya tertulis? Yang masukkan duit ke dalam tulis malaikat. Tulis. Ada yang merah, ada yang hijau, tulis. Ustaz Abdul Somad tuh nyuruh orang aja tuh, dia sendiri tak ada ngisi. Oh, untung bawa dompet. Kalau bersedekah tak boleh nampak orang, harus di bawah, dari bawah, harus dari bawah lantai. Masukkan cepat-cepat. Hilang pula bahan saya masukkan duit tadi. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat kiraman katibin tahu apa yang dibuat orang dan dia akan mencatat itu semua sampai masanya nanti di akhirat. Apa kata Allah? Iqra, baca, bukan baca Quran. Di akhirat kita tak lagi disuruh baca Quran. Iqra, baca. Apa yang ku baca ya Allah? Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai alat penghitung semua amalmu. Nanti di akhirat mau baca Quran tak usah lagi. Ya Allah, aku baca Quran. Dulu di dunia kau kemana? Dulu suruh kau baca Quran, kau baca koran. Suruh baca Quran, asik baca update status. Satu hari baca Quran berapa jam? Satu hari baca update status internet berapa jam? Jangan dijawab. Renungkan saja. Kita lanjutkan bisa? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi ja'im. Di akhirat itu tempat tak ada 3, cuma 2. Innal abrara lafi na'im. Orang baik-baik masuk surga. Innal fujjara lafi jahim. Orang jahat masuk neraka. Saya sebetulnya jahat, tapi kadang-kadang baik. Tak bisa.
harus hijrah taubat nasuha. Mudah-mudahan setelah pengajian subuh ini yang agak-agak jahat menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, yang sudah lebih baik menjadi istiqomah dalam kebaikan, mengajak orang buat baik. Itu baru penting, itu baru hebat. Hebat kaya tak penting karena harta akan tinggal. Hebat punya kuasa tak penting karena kekuasaan akan diambil orang. Belum lagi kau mati, penggantimu sudah siap. Apa kata wakilmu? Mudah-mudahan cepat mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im, orang baik dalam surga. Wa innal fujjara lafi jahim, orang jahat masuk neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, nanti mereka akan masuk setelah hari kiamat. Kalau ada yang nantang-nantang, aku jahat, aku pakai sabu-sabu, aku minum khamar, aku berzina, aku buat dosa, kenapa tak masuk neraka? Mana neraka itu? Mana? Tenang bro, tak lama lagi kau tengok neraka itu. Sekarang kau mau buat dosa, buatlah. Tapi sampai masanya kau akan tua, kau akan lisut, kau akan berkerut, kau akan sakit, kau akan mati. Yang sombong mati, yang baik mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, yang buruk mati. Yang dokter mati, yang pasien mati. Berapa banyak pasien yang diponis mati, justru dokternya lebih dulu mati. Yang dokternya sakit hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari kiamat itu? Yaslaunaha yaumaddin. Mereka semuanya akan masuk ke dalam api neraka. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa itu hari kiamat itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu tak ada satu orang pun yang bisa mengurus dirinya. Jangan sekarang kita ini enak saja diurus. Anak-anak diurus bapaknya, bapak-bapak diurus ibu, ibu-ibu diurus bapak. Masuk jalan raya kena semprit pak polisi, langsung nelpon. Wah, tolong bang, tolong pak, tolong. Di akhirat siapa yang mau ditelepon? Ada orang mati bawa HP. Dibawa pun belum tentu ada signal. Oleh sebab itu bawalah la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari itu semua perkara dalam kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Inti dari kajian yang kita bahas ini adalah bahwa kita tak ada apa-apanya, bahwa kita akan mati di telan bumi, bahwa kita akan bangkit hidup sekali lagi, akan mempertanggungjawabkan setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, setiap tetes darah, setiap kedipan mata, setiap hayunan tangan, setiap langkah kaki, setiap bisikan telinga, setiap intisan dalam pikiran. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Sekecil apapun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketika mendengarkan ayat-ayat itu nanti dibacakan imam sekali lagi saat kita sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jumat, sholat idul adha, sholat idul fitri. Pas imam membaca wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu dibacakan kepada mereka, zadathum imana, bertambahlah iman. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat. Meleleh air mata makmum di belakang mengenang ayat tentang kiamat, tentang mati, tentang tak ada amal dibawa bekal menghadap Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang bertambah iman ketika ayat dibacakan imam. Amin ya rabbal alamin. Itulah surah yang kita kaji pada subuh ini. Kenapa surat Al-Infitar itu yang Ustaz kaji? Itu yang dibaca Tuan Imam tadi. Kok gitu terjadi kolusi antara imam dan Ustaz subuh ini? Kolusi dalam kebaikan.
Kami tak pernah bersepakat untuk memilih ayat itu, tapi Allah lah yang sudah mentakdirkan supaya subuh ini ayat itu yang kita kaji bersama. Mudah-mudahan bersama kita di dunia ini, bersama pula kita nanti di akhirat, bersama dalam surga Jannatul Firdaus, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa boleh berpuasa di 1 Muharram? Tak boleh puasa Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik 11, 12, 13 dan hari Jumat tunggal sendiri. Itu pun bagi yang puasa Daud boleh. Hari Kamis makan, hari Jumat puasa, hari Sabtu makan. Kebetulan pas hari Jumat boleh. Yang tak boleh itu dikhususkannya puasa hari Jumat, karena hari Jumat hari raya, tak boleh. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari Jumat. Itu aja yang tak boleh puasa. Adapun bulan Muharram, 1 Muharram dia puasa, maka kapan 1 Muharram itu menjadi tanggal sejarah Islam? Bukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab tahun ke-17 kesepakatan. Nah, itulah dia. Oh, masuk kuih. Sepupu perempuan saya anak yatim, tapi dia ikut kerja di Malaysia dengan emaknya. Setiba pulang dia tak pernah mengabari keluarga yang ada di sini. Kemudian saya terkejut mendengar dia murtad. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Sempat saya ajak dia untuk balik lagi masuk Islam, tapi dia tak mau. Pertanyaan saya, apakah nanti saya dan keluarga saya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah? Anak yatim yang pertama bertanggung jawab terhadap dia adalah walinya. Wali anak yatim siapa? Keluarga ayahnya. Atuknya yang pertama, wali mujbir. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik, paman, abang ayah, adik ayah, uak. Itu dituntut. Yang tak dituntut itu uak-uak. Itu semua dituntut di hadapan Allah. Kenapa kau biarkan keponakanmu yang kau walikan merantau ke Malaysia mencari sesuap makan? Karena di kampung halaman tak dapat makan. Yang dicari sesuap makan, yang didapatkan setumpuk neraka jahanam. Tak ada pertolongan untuk orang yang murtad dari agama ini. Hilang amal ibadah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama Islam selain pegangan, falan yuqbala minhu, di akhirat dia tak dapat diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Bagaimana caranya? Usahakan tetap diajak, dirayu, dibawa dia balik. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah, masuk Islam dia balik insyaallah. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai ditinggalkan. Apa hukumnya kalau kakak ipar selalu mencampuri urusan rumah tangga adiknya yang berumah tangga? Panggil dia baik-baik. Wa amruhum syura bainahum. Orang Islam itu dalam urusan perkaranya selalu bermusyawarah. Panggil dia. Bapak, ibu, wali, ini yang berkompeten, duduk bersama. Mari kita duduk bersama. Apa nama acaranya? Coffee break. Apa nama acaranya? Coffee morning. Apa nama acaranya? Family gathering. Apa nama acaranya? Buat acara kita pagi ini judulnya adalah mau dibawa kemana hubungan ini. Jangan dibicarakan di Facebook, di komen orang. Jangan dibuat video pendek, vlog, dimasukkan ke Instagram, hanya menimbulkan fitnah, diselesaikan internet, oh selesai. Oleh sebab itu maka yang orang tukang-tukang fitnah itu tanya, kau kenapa fitnah-fitnah? Apa maksudnya? Apa masalah? Koslet urat petak kepalamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat. Jangan sampai hidup yang singkat ini penyesalannya panjang karena masuk neraka jahanam khalidina fiha abada.
Ada kata pepatah, kalau tegang urat perut maka kendur urat mata. Kalau sudah datang santapan jasmani maka habislah santapan rohani. Hidupnya harus seimbang, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di masjid-masjid lain, masjid besar, Islamic Center, megah, mewah, santapan jasmani saja. Tapi masjid Pulau Braya kecil memang, tapi kuihnya besar-besar. Hebat. Masalahnya tak sampai pula ke ustaz. Canda aja, jangan serius sekali. Intinya apa? Bersyukuri nikmat Allah. Kalau kita bersyukur ditambah Allah. La in syakartum la azidannakum. Ini yang pagi ini datang ini semuanya mensyukuri nikmat. Nikmat sehat disyukurinya, bertambah sehat. Nikmat istiqomah disyukurinya, ditambah Allah. Istiqomah iman dan Islam. Nikmat HP disyukurinya, dipakainya untuk merekam yang baik-baik, bertambah HP satu lagi. Nikmat anak disyukurinya, bertambah anak. Nikmat istri disyukurinya. Saya mancing-mancing bapaknya aja, Bu. Nampak kan keinginan mereka? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kaji kita subuh ini penuh berkah dari pengajian berubah menjadi amal soleh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.